يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi yang paling mulia di bulan yang paling mulia, di malam yang paling mulia, lewat perantara malaikat yang paling mulia, dan untuk umat yang paling mulia, umat Islam. Jika kita betul-betul berpegang dengan Al-Quran seperti kaum salaf berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, maka kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti. Al-Quran adalah merupakan rahmat, dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Yunus ayat 57 sampai 58, tepatnya di ayat ke-58. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa huda, dan ia menjadi petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan ia merupakan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatih, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka berbahagia, hendaknya mereka bergembira, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik
dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Dua ayat yang mulia ini, ikhwas sekalian, menjelaskan tentang sifat Al-Quran yang merupakan nasihat, kemudian obat dari penyakit hati, karena apa yang ada di dada ini adalah hati kita. Kemudian petunjuk, dan Allah sebutkan Al-Quran hudan linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Juga di surat Al-Baqarah Allah sebutkan secara khusus hudan lil muttaqin di ayat yang keduanya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Karena yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan Al-Quran di sini rahmat, wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah perintahkan di surat ini pula di ayat yang ke-58-nya kita bergembira, bangga, bahagia dengan dua hal, dengan Islam dan dengan Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatih, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Karunia Allah kalau kita baca tafsirnya adalah al-Islam. Di sebagian ulama menafsirkan fadl di sini adalah al-Islam. Kemudian rahmatnya adalah Al-Quran. Qul bifadlillah, katakanlah dengan dasar karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Artinya lebih baik daripada harta dunia yang sementara di atas muka bumi ini. Oleh karena itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika datang kharaj, yakni harta dari Irak, dan Umar bin Khattab bersama Maula, salah satu mantan budak, banyak harta, kemudian unta banyak, dan Umar berkata alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kemudian si Maula tadi berkata, wahai Amirul Mukminin, alhamdulillah, hadza min fadlillahi wa rahmatih, ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta di sini terjemahannya adalah akhta'ta. Di antara makna kadzaba itu adalah akhta'a. Kata Umar, engkau keliru, engkau keliru. Allah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Umar bin Khattab, harta dunia ini mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Artinya pandangan kaum salaf, ikhwani fillah, bahwa karunia Allah yang besar dan rahmat Allah yang besar itu adalah Islam dan Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Fatihah, bisa membaca surat-surat, walaupun surat-surat pendek, dan hafal surat-surat pendek, walaupun 1 surat, 2 surat, 3 surat, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan kita harus gembira, bangga. Kata Allah, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada harta dunia yang ada, yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu, ikhwati fillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang sedikit Al-Quran. Ada istilah orang bilang tak kenal maka tak sayang, ya kan? Maka
kita akan bahas sedikit tentang definisi Al-Quran. Kemudian kita bahas apa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Definisi Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Dr. Sya'ban Muhammad Ismail di kitab Al-Qiraat Ahkamuha wa Masdaruha, dan kitab ini pernah didaurahkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah di Jawa Timur. Beliau berkata bahwa Al-Quran adalah kalamullah ta'ala al-mu'jiz al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-maktubu fil masahifi al-manqulu ilaina bit-tawaturi al-muta'abbadu bitilawatih al-mabdu'u bi surati al-Fatihati al-makhtumu bi suratin Nas. Jadi Al-Quran itu kata ulama definisinya adalah kalamullah. Jadi firman Allah, bukan perkataan manusia dan bukan perkataan jin, bukan perkataan malaikat, dan bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir bahwa Quran itu adalah diada-adakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ia merupakan kalamullah, dan ini merupakan akidah dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan kita meyakininya. Dan meyakini Quran kalamullah ini, ikhwan fillah, kalau kita ingat zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ulama sampai berdarah-darah, ulama sampai dipenjara untuk membela perkataan atau definisi Al-Quran kalamullah, dipenjara. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sampai ulama terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang mengatakan ini masanya masa tidak mengapa kita mengatakan kekufuran, tapi hati kita tetap beriman. Ya. Ada yang mengatakan yang kedua, kita nggak apa-apa pakai bahasa isyarat. Jadi yang pertama, kalau misalkan ditanya Quran kalamullah atau makhluk, mereka jawab Quran makhluk, karena Mu'tazilah mengatakan Quran bukan kalamullah tapi apa? Makhluk. Selamat tuh dari siksaan, dari ancaman. Nah, kelompok yang kedua dari kalangan ulama, kalau ditanya kita pakai bahasa isyarat saja, kinayah, pinter-pinternya kita. Kita jawab begini, Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, hadhihi, maksudnya ke tangan, hadhihi makhlukah, tangan ini makhluk. Nah, selamat lagi. Sedikit dari kalangan ulama yang seperti Imam Ahmad bin Hanbal tetap mengatakan Quran kalamullah, sampai di penjara. Ya. Allah berfirman, ikhwan fillah, Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajiruhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada satu orang musyrikin yang minta perlindungan kepada engkau ya Muhammad, maka berikan perlindungan kepadanya sehingga dia mendengar kalam Allah. Sangat jelas Allah sebutkan di awal-awal surat At-Taubah bahwa Quran itu kalamullah. Dalam hadis yang sahih juga Rasulullah SAW pernah berkata, apakah ada seseorang yang membawaku ke kaumnya untuk menyampaikan kalam Rabbku? Karena apa? Karena kaum Quraisy mencegahku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Jadi Al-Quran menurut keyakinan yang hak adalah kalamullah. Kemudian al-mu'jiz al-mu'jiz artinya dia sebagai mukjizat.
dan mukjizat terbesar. Dan ini disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar." Tiada seorang nabi pun melainkan ia dianugerahi tanda-tanda kebesaran Allah, artinya mukjizat yang dengannya manusia beriman. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya. Dan yang Allah anugerahkan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dan aku mengharap nanti kelak pada hari kiamat menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Jadi hadis ini menerangkan tentang kemukjizatan Al-Qur'anul Karim yang tidak ada yang bisa menandingi sampai hari ini. Sampai hari ini. Makanya kita tidak ridha kalau ada sebuah kelompok atau firqah yang mengatakan bahwa ada nabi yang masih turun Al-Quran kepadanya, wahyu kepadanya, ya. Ini mendustakan Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Dan kaum orientalis berkumpul meneliti semua kitab suci yang ada di atas muka bumi ini dengan biaya yang tidak sedikit, ikhwan. Diteliti mereka satu-satu. Hasilnya tidak ada satu kitab suci pun yang masih otentik kecuali Al-Quran. Dan ini pernah terjadi di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Quran terjaga, ya. Jadi ana pernah baca kitab Min Kulli Suratin Faidah, tulisannya Syekh Abdul Malik Ramadhani Salafi hafizahullah. Beliau berkata bahwa beliau menceritakan di bukunya tersebut, di zaman Khalifah Al-Ma'mun itu sering diadakan majlis nazar, majlis pertemuan cendekiawan ulama, ya, tapi dihadiri oleh banyak orang, dan di tengah-tengah mereka ada Yahudi. Kemudian dipersilahkan untuk berbicara sampai Yahudi juga ikut berbicara. Khalifah Al-Ma'mun ketika melihat dia Yahudi dan majlis bubar, menawarkan keislaman untuk masuk Islam. Tapi dia enggak mau masuk Islam. Dia berkata, "Dini wa dinu abai." Aku tetap memegang agamaku dan agama nenek moyangku. Akhirnya dia izin pergi. Dan di tahun berikutnya diadakan lagi majelis nazar, kumpul para cendekiawan, orang-orang pintar di masa itu. Dan ternyata orang ini sudah masuk Islam. Si Yahudi tadi masuk Islam. Kemudian berbicara masalah keislaman, ya. Dan Khalifah Al-Ma'mun penasaran apa sebab keislamannya. Singkat ceritanya, dia tanya, "Alasta sahibana bil ams?" Bukankah engkau sahib kita dulu waktu itu yang Yahudi, sekarang masuk Islam? Dia katakan, "Bala, iya." Ditanya sama Khalifah Al-Ma'mun, "Fama sababu islamik?" Apa sebab keislamanmu? Nah, dia baru bercerita. Dia bercerita, "Wahai Amirul Mukminin, setelah kepergianku dari engkau, aku ingin menguji semua agama." Lihat ikhwan, diuji semua agama. Dan Islam, Al-Quran teruji dari dulu sampai sekarang. Diuji sama Yahudi ini, jadi sudah jadi Muslim sekarang. Diuji. Kata dia, "Anta tarani hasanal khat."
engkau wahai khalifah, kau lihat Anda punya kelebihan bisa nulis khat bagus. Tulis khat. Zaman dulu kan tidak ada percetakan begini kan, pakai tulisan tangan, ya. Tulisan tangannya bagus. Apa yang dia lakukan? Dia ambil kitab Taurat dan dia bilang, wa nasakhtu fihi thalathan nusakh. Saya tulis dengan tulisan khat yang bagus. Saya salin kitab Taurat menjadi 3 kitab Taurat. Wa zidtu fiha wa naqastu. Saya tambah-tambah dan saya kurang-kurang. Kemudian selesai saya jual ke mereka. Fasturiyat mini, dan habis terjual. Yang kedua, ambil kitab Injil dan saya salin 3 kitab Injil. Wazidtu fiha wa naqastu, dan saya tambah-tambah serta saya kurang-kurang juga dengan tulisan yang bagus. Kemudian saya jual juga ke mereka. Fasturiyat minni, dan habis terjual. Kemudian saya ambil Al-Quran dan saya lakukan persis. Saya salin 3 Quran. Wazidtu fiha wa naqastu, saya tambah-tambah dan saya kurang-kurang. Ternyata ikhwan, selesai dia jual ke Warrokin. Warrokin ini kalau kita lihat di antara makna Warrokin itu, kalau sekarang tukang jual alat-alat tulis, buku, kitab, itu ya Warrokin. Ketika sampai di tangan mereka, mereka enggak langsung bayar, enggak beli langsung. Apa yang mereka lakukan? Fatasaffahuha, mereka buka per safhah. Tasaffahuha, per halaman, dilihat dari ujung sampai ke ujung, dibaca dengan teliti. 1 halaman, 2 halaman, terus sampai terakhir. Dan dia katakan, falamma wajadu ziyadata wan nuqsana ramau biha. Dan ketika mereka mendapati ada penambahan, ada pengurangan, langsung dilempar. Ya. Al-Quran, inilah kitab suci kita ikhwan. Dan akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Dan inilah kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Dan wajib kita yakini ikhwan fillah, kitab suci yang ada di mushaf sekarang itu kitab suci yang hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah wahyukan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ulama berkata, barang siapa yang mengingkari 1 ayatnya, jangankan 1 ayatnya, 1 hurufnya yang disepakati oleh para qurra, dia kafir. Jangankan 1 ayatnya, 1 hurufnya, tapi yang disepakati oleh para qurra, ya, karena ada perbedaan qiraah, itu lain masalah, ya. Jadi Al-Quran ini ikhwan fillah sesuatu yang luar biasa, al-mu'jiz, al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi terakhir dan Rasul terakhir, Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, biwasitati Jibril al-Amin, dengan perantara malaikat yang terpercaya. Ini siapa? Jibril, yang Allah sifati dengan sifat-sifat keindahan, sifat-sifat kekuatan, sifat-sifat kedermawanan. Itu Jibril, Masya Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala membawa sesuatu, utusannya, melalui makhluk yang sangat hebat, makhluk yang sangat agung, kepada Nabi yang paling agung, melainkan hal tersebut agung sekali, yakni Quran kita, ya. Kemudian dia dinukil secara mutawatir, al-manqulu ilaina bitawatur, al-muta'abbadu bitilawati, membacanya sebagai
ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi kalau kita lihat mushaf, itulah Quran sekarang. Dan kita wajib memuliakan, kita wajib mengagungkan. Ya, kemudian kita imani isinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan satu hurufnya saja kalau kita ingkari, kita kafir. Wal iyadzu billah. Ikhwan yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang mulia ini, ya, Anda juga akan menyampaikan nasihat seperti para ulama nasihati, bahwa maksud diturunkannya Al-Quran itu, kata Syekh Utsaimin, untuk 3 hal. Semoga kita bisa mengamalkannya. Yang pertama, untuk kita baca sebagai wirid bacaan. Jangan kita tinggalkan. Banyak di antara kita lebih suka nyanyi, lebih suka baca koran, lebih suka lihat HP, medsos, lupa dengan Al-Quran. Ya. Maka dalam kesempatan ini nasihat buat anak pribadi dan antum semua, kita harus semangat baca Al-Quranul Karim. Kaum salaf itu sebulan sekali khatam. Kita mencoba ngikuti mereka. Kalau kita ngaku ikut manhaj salaf, berarti nggak boleh jauh dari Al-Quran. Ya, dekat dengan Al-Quran, pahalanya banyak. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia akan mendapatkan 1 pahala, kemudian 1 pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis riwayat Muslim, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena dia nanti pada kiamat datang akan memberikan apa? Akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya mentadaburi Al-Quran. Kita baca, ada bacaan keseharian, kemudian kita juga ada waktu untuk mentadaburi Al-Quran, mempelajari isinya. Ya, kita baca tafsirnya, kita ikut duduk di pengajian-pengajian agar ilmu tentang Islam, ilmu tentang Quran lebih banyak nyampe ke kita. Dan itu ciri-ciri orang yang Allah inginkan kebaikannya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan jadikan dia paham tentang agamanya. Di dalam surat Sad ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, ia penuh keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal pikiran bisa mengambil pelajaran darinya. Di ayat ini, surat Sad ayat ke-29, ada kalimat liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi maksud diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Oleh karena itu tugas kita, ikhwah yang Allah muliakan, kita baca Al-Quran,
dan kita tadaburi Al-Quran. Kita baca tafsirnya 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat, kemudian surah Al-Baqarah, terus kemudian sampai An-Nas, atau kalau tidak surat-surat pendek dulu kita baca yang disebut dengan surat-surat secara mufassal, ya. Jadi ini tugas kita tadaburi Al-Quran yang mulia. Kemudian yang ketiga, isi Quran. Tadabur, membaca, mentadaburi dan mengamalkan. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Fastamsik, dan wahyu yang diwahyukan kepada engkau, innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada di atas jalan. Apa yang Allah halalkan dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah SAW halalkan dalam dan kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Al-Quran mengatakan ini haram, kita yakini haram dan kita tinggalkan. Puasa, zakat, haji, birrul walidain, ya, nah, kita lakukan. Orang tua, kita tidak boleh durhaka sama orang tua. Allah haramkan minum minuman keras, kita tinggal. Dan larangan yang terbesar dalam Islam apa? Kesyirikan. Kembali engkau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya, makanya kalau kita baca surat Al-Fatihah terus sampai ayat perintah dan larangan. Perintah yang pertama kali, ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ikhwah yang Allah muliakan, sebelum ana tutup ya, berapa menit lagi ya, akhi, kira-kira? Terakhir ikhwani, hendaknya kata Syekh Shalih Fauzan, banyak ya. Nah, di antaranya ada perkataan yang luar biasa dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Dari apa? Dari penafsiran tanpa ilmu. Emang ada yang nafsirkan dengan kebatilan? Jawabannya ada. Allah sebutkan di surat Ali Imran,
ayat ke-7. Ya. Di zaman sekarang dengan gaya bahasa yang memukau, indah, halus, tapi banyak menyesatkan. Terima tafsir-tafsir sesat itu, terima. Mereka bilang apa? Muqaddimahnya, Al-Quran itu bisa ditafsirkan di situ masuk. Gitu. Oh, bahasanya macam-macam, indah bahasanya. Nah, kita harus tahu, ikhwan, bahwa yang salah, sesat, menyimpang, Allah sebutkan di surat apa? Ali Imran tadi ayat 7. Lihat, kita perhatikan, ikhwan. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba, dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Alkitab, Al-Quran. Kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkam, ada ayat-ayat mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dari ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam, dan ini adalah pokok dari Al-Quran, induk dari Quran. Dan di antara ayat-ayat Alkitab, Al-Quran juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkam, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa itu muhkam, atau itu mutasyabihat? Yang muhkam itu kata ulama adalah ayat-ayat yang jaliyat, zahirat, ayat yang jelas, nampak. Ayat yang mutasyabihat, ayat yang samar-samar. Tapi kaedahnya diambil dari kata ummul kitab. Yang muhkam itu adalah induk kitab. Kata ulama, kalau kita mendapati ayat yang mutasyabihat, kaedahnya kita rujuk kemana? Ke muhkam. Dikembalikan ke muhkam supaya menjadi muhkam, bukan di otak-atik. Itu caranya, dan ini yang benar. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan bahwa manusia terbagi dua. Sikap manusia terbagi berapa? Dua. Ya. Sikap orang-orang yang sesat dan sikapnya ahli ilmu. Orang-orang yang sesat Allah sebutkan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Ini kelompok yang pertama nih. Dan maka adapun orang-orang yang di hatinya kata Allah ada zaig, ada kesesatan. Bagaimana sikap mereka melihat ayat mutasyabihat itu? Fayattabi'una matasyabaha minhu. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dalam rangka apa? Dua hal. Yang pertama, ibtigha'al fitnah, mencari fitnah. Fitnah yang dimaksud kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, artinya dengan mengotak-ngatik ayat mutasyabihat, mereka ingin menghalangi manusia dari al-haq. Jadi otak-atik tuh ayat-ayat mutasyabihat untuk menghalangi manusia dari al-haq, dari Islam, dari Al-Quran, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ini kelompok pertama yang sesat. Ya, sudah benar ya, jilbab itu wajib, jilbab enggak wajib. Di otak-atik ayatnya. Ya. Padahal sahabiat sampai hordeng ya, hordeng itu jadi apa? Jadi jilbab, ya tidak? Sangat jelas sekali. Bilang jilbab itu adalah budaya Arab, padahal sebelum tahun 9 Hijriah itu orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah telanjang, akhi, laki-laki perempuan. Jadi kalau begitu telanjang itu budayanya siapa tuh? Ibadah telanjang itu budayanya kaum musyrikin. Makanya ketika tahun Uhud Nabi SAW mengutus Abu Bakar Siddiq
dan mengumandangkan tidak ada yang tawaf setelah tahun ini orang musyrik atau orang yang telanjang. Setelah tahun 9 Hijriah, tahun 10 baru Rasul haji wada, semuanya kaum muslimin, dan menutup aurat. Ya, di otak-atik. Kelompok yang kedua ini ar-rasikhuna fil ilm. War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Dan orang-orang yang rasikh, kuat ilmunya, para ulama yang kokoh ilmunya, mereka berkata kami beriman semua dari Rabb kami. Nah ini, oleh karena itu ikhwani fillah, kalau ada ayat-ayat mutasyabihat, kita kembali ke siapa? Ahlul ilmu, supaya tidak tersesat. Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Rasul SAW membaca ayat ini. Kemudian setelah membaca ayat ini, Rasul berkata kepada Aisyah, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum. Apabila anti melihat orang-orang yang orang-orang yang mengikuti mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat, ngotak-ngatik ayat-ayat itu, maka mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Ini kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sekarang nih, ikhwan, orang-orang yang nyimpang, yang katanya tafsir-tafsir klasik itu harus dilihat lagi tuh. Tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Katsir. Mereka ingin bawa tafsir baru. Di antara tafsir hermeneutika. Ya. Ingin ngotak-ngatik Al-Qur'an. Kemudian semua bisa ditafsirkan. Akhirnya apa? Akhirnya zina halal tafsirnya. Apalagi pacaran boleh tafsirnya. LGBT boleh. Semua agama sama, itu semua produk liberal. Dari mana, akhi? Dari tafsir. Dari tafsir. Dan mereka pakai ayat Quran. Ya. Oleh karena itu kita wajib jaga Quran. Mereka ada awalnya Quran itu seakan-akan intan berlian yang bisa dipandang dari semua sudut. Tergantung siapa yang memandangnya. Gitu. Ya, jadi boleh menafsirkan, subhanallah. Akhirnya orang bodoh pun nafsirkan Quran. Saya tanya ikhwan, ada tidak tafsiran yang salah? Ada tidak? Kata mereka nggak ada. Semua dari sudut pandangnya masing-masing. Gitu. Ya? Ini jadi dari sini kesesatan mau masuk. Antum betul bilang yang sesat ada. Contohnya apa? Jangan jauh-jauh. Ada di daerah sana, ya. Sekelompok dulu beberapa tahun yang lalu. Kelompok itu bilang sendalmu sendalku, motormu motorku, ya, barangmu barangku. Jadi kalau keluar antum ngambil motor siapa saja boleh. Kemudian kalau ditanya kenapa ambil motor saya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah lah apa yang ada di mana, di muka bumi dan yang ada di langit dan di muka bumi. Jadi milik Allah. Lihat ikhwan, ini tafsiran siapa nih? Tafsiran si Bahlul, iya kan? Jadi tafsir itu ikhwani fillah tidak boleh sembarangan. Ya. Nah, dari sini orang itu, mereka itu semua bisa nafsirkan. Agama itu penafsiran. Ngomongnya Masya Allah. Akhirnya apa? Kesesatan masuk. Padahal Allah sudah wanti-wanti di Quran. Rasul kita SAW wanti-wanti. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, kita punya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita baca, kita tadaburi, kita amalkan, dan terus belajar tafsirnya yang benar. Makanya ulama sekarang ada nulis kitab usul tafsir. Usul tafsir.
dan kita belajar baca itu. Bagus membaca, membahas dan mempelajari kitab usul tafsir supaya ngerti cara nafsirkan, supaya tahu tafsir-tafsir yang menyimpang, dan supaya tahu cara membantahnya, supaya tahu kaidah-kaidahnya. Ini yang penting buat kita, ikhwan. Allah muliakan. Saya minta maaf tidak ada tanya jawab ya, karena cuma sekedar nasihat ya. Dan saya terima kasih kepada Abu Hanifah dan Ustadz yang semua di sini. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi antum semua. Dan ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.